Turun ke pos. Turun ke camp area Pelawangan. Oh iya. Nah, begitu habis, berarti sebentar sana balik lagi. Nah, setelah baliknya nyampe ke tenda. Nyampe tenda. Tenda itu istirahat dulu. Oh gitu. Istirahat dulu. Kebetulan kan pas turun summit lumayan kecapean kan, panas. Kita milih buat tidur lah bentar. Oh, tidur bentar di tenda. Berarti nyampe tendanya jam berapa? Nyampe tenda kemarin jam berapa ya? Jam 9-an kita. Sebentar, berarti sekitar 1 jam. Kalau turun nggak terlalu lama lah, karena gimana sih jalurnya nih? Jalur yang ke puncak nih. Iya, ke puncak. Kalau yang dari Pelawangan, yang kita lewatin 1 jam pertama dari Pelawangan menuju Punggungan itu, dari Pelawangan awalnya kita lewatin hutan cemara dulu. Gitu. Dan itu ya full nanjak dengan akar-akar cemara ini kan. Paling hutan cemara itu berapa menit ya? 15 menit lah kita dilewatin cemara-cemara. Nah, setelahnya itu full pasir nanjak. Pasir plus nanjak. Sebelum sampai Punggungan. Pasir plus nanjak. Nah, di situ 1 jam pertama itu kita bisa dibilang uji mental lah dulu. Uji mental ya. Di sana tempat paling mengujinya. Berarti kan hasil berarti licin itu ya? Licin. Pokoknya kita 1 langkah turun 2 langkah, 1 langkah turun 2 langkah gitu. Sampai mana pasirnya di kaki, ukuran kaki? Kalau ukuran kaki di bawah mata kaki lah, dalam pasir ini. Berarti lumayan berat kalau turun kaki kita. Lumayan berat ya di sana. Nah, itu jalurnya lurus atau ada belok atau gimana? Belok-belok kita, belum naik tangga juga di sana. Pokoknya kita belok-belok dia, terus lewatin tangga-tangga. Nah, baru kalau sudah sampai Punggungan itu baru kita cuma lurus saja. Kalau udah sampai Punggungan, udah aman dah ya sudah aman dah kalau sudah sampai Punggungan. Kalau bisa diukur untuk jalur pasiran ini sekitar berapa meter? Lumayan panjang dia. Setengah kilo, 1 kilo? Setengah kilo ada kayaknya, dia 500 meteran dia. Setengah kilo pasir ini. Pasir. Di situ mungkin terasa beratnya ya. Berat. 1 jam pertama itu berat kalau summit itu. Nah, terus itu luaskah jalurnya atau setapak atau seperti apa? Bisa dilalui berapa orang dalam 1 jalur itu? Model jalurnya itu enggak karuan sih, dia ada yang setapak, ada yang luas jalurnya. Berarti bisa berpapasan. Artinya kalau emang yang pas yang di luas bisa kita berpapasan. Kalau yang daratan ada sempit, ada yang sempit, ada yang lebar. Ada yang terjal kiri kanannya udah jurang gitu. Jadi kalau yang di kiri kanan jurang itu sudah tidak mungkin berpapasan lagi di sana. Kalau di pasir ini ada yang luas juga? Kalau di pasir itu ya ada yang luas. Ada yang luas, ada yang curam di pasir itu. Nah, berarti di jalur itu ada yang luas, ada yang sempit. Ya, benar. Ada yang bisa dilalui oleh bisa kita pas-pasan, ada yang cuma bisa ya khusus 1 orang. Oh, ada yang khusus 1 orang. Oke, terus berarti perbandingannya di jalur itu dengan jalur-jalur yang lain, mana yang lebih berat? Ya, lebih berat dirasakan. Yang jalur ke summitnya sih. Summit ya. Belum malam. Pokoknya pas summit ini titik terberat lah. Terberatnya itu kan di sana ada yang lewat hutan.
Di hutannya pasir. terus pasir. Setelah itu kan sampai Punggungan nih. Punggungan, di Punggungan jaraknya ke letter ini lumayan. Mana kita dari bawah udah lumayan meras tenaga kan. Ditambah lagi sampai letter E kita lewatin. Di sana bukan pasir lagi, tapi plus batu. Kalau di letter E, plus batu. Berarti agak terjal lah. Kalau terjal ya bisa dibilang terjal lah, tapi jalannya lumayan lebar lah kalau di letter E. Aman lah. Aman lah. Walaupun jurang. Iya jurang, kiri kanan jurang. Letter E. Tapi aman lah ya. Aman lah, soalnya kan lumayan lebar dia. Oke. Berarti kan selesai itu. Pendakian selesai udah. Ya. Kalau sudah sampai summit, balik. Itu turun ke danau enggak jadi berarti. Enggak jadi karena program kita udah habis. Berarti persiapan untuk turun. Nah, oke, di kondisi di sana nih udah selesai semua program dilalui. Ketika mau turun, apa yang ada di pikiran Tegar nih, atau pikiran temennya lah, ada cerita apa atau ada keluh kesah apa yang dirasakan setelah melewati semua dari bawah sampai atas sampai summit turun itu, apa yang dirasakan pas mau persiapan turunnya setelah summit itu? Ya setelah melihat kondisi jalur terus dari bawah sampai ke atas. Ya pas di momen itu yang terlintas cuma satu sih di pikiran. Apa itu? Kayaknya ini jadi yang terakhir gitu. Nggak mau lagi. Itu dalam pikiran. Itu aja dalam pikiran soalnya. Ya gitu-gitu aja, walaupun kita balik lagi. Kita ngerasain hal yang sama lagi. Wah gitu capeknya. Udah masih terlintas. Masih terlintas. Pasti kebayang gimana capeknya pas summit dari bawah juga, apalagi bawa beban kan. Pokoknya paling yang terlintas di pikiran itu kayaknya udah cukup. Cukup ya. Cukup. Oke. Berarti itu dalam pikiran. Iya, karena saking lelahnya lah. Saking lelahnya supaya ada jadi gambaran ini teman-teman yang mau mendaki, maksud saya. Tapi jangan putus asa. Apa nih? Maksudnya kondisi itu ada saja pikiran-pikiran seperti itu yang terlintas ya. Oke, kemudian jam berapa turun? Jam kan sampai camp area kita milih buat tidur dulu bentar kan. Tidur kita bangun ya jam 10-an lah baru kita mulai prepare itu. Jam 10 pagi. Makan bentar, habis itu mulai packing segala macam. Selesai packing itu jam 12 lebih. Jam 12 lebih. Jam 12 lebih. Setelah packing kita nggak mau bertele-tele, langsung jos turun jam 12 lebih itu. Nah, turun. Pas turun juga temen ini kan dia pengen minum es lagi kan. Karena teringat kemarin di pos 4. Ada yang jualan. Pas perjalanan turun, awalnya kita nanya di warung yang di Pelawangan dulu kan. Nanya-nanya ada es, ternyata nggak ada. Nggak bawa es. Nggak ada di Pelawangan. Jadi satu-satunya harapan ya pos 4 ini. Udah terbayang-bayang es ini lah pasti segar lah, apalagi kondisi panas gitu kan. Terbayang es, jadi kita lumayan ngebut lah dari Pelawangan ngejar pos 4 ini. Berarti kalau turun agak ringan lah. Agak ya lumayan ringan lah, tapi perjalanan turun juga lumayan licin dia. Gitu. Tapi enggak seperti naik lah. Iya, enggak seperti pas naik lah. Ya, terus apa yang terjadi ketika sampai di pos 4? Nah, ngebut. Akhirnya sampai pos 4. Pos 4 kita ke shelter, taruh keril, langsung sampai pikir panjang, cari warung Bali es.
Terus beli es lagi. ada. Alhamdulillah dapat lagi. Woi, mantep nih. Mantep nih, mantep banget. Capek-capek terus panas-panas minum es. Aduh, mantep Sudah kemarin. terbayarkan lah. Terbayarkan lah. Capek-capek kita lari dari Pelawangan kan. Akhirnya Nggak terbayang juga gitu capeknya, kita udah capek-capek ngajar, tahu-tahunya nggak ada esnya. Ya sudah. terpaksa di rumah aja nanti kita minum. Tapi alhamdulillah ada ya. Oke, Alhamdulillah berarti ada. istirahat dulu. Istirahat di pos 4 minum es. Es berapa jam? Lumayan lama juga pas turun, karena itu kita turun kan jadi nggak Santai-santai terlalu lah. mikirin lah, jadi kita santai-santai lah. Pokoknya di pos 4 pesen es, lalu kita bikin mie juga. Kita masak mie. Okay. Kebetulan juga logistik kita sisain lah mie. Tapi kemarin kebanyakan logistik kita tinggalin sih, kita kasih ke orang warung yang ada di atas. Gitu. Karena berarti kelebihan lah, gitu. Tidak sesuai dengan apa namanya pikiran kita dari bawah kemarin pas naik. Kita takutnya kekurangan inilah, ternyata kelebihan. Ya. Tapi syukurnya lah. Ya syukurnya daripada kita kekurangan kan. Ya. Lebih baik kelebihan lah. Ya, terus habis itu istirahat, masak mie, minum es, habisin es, habisin mie, prepare lagi, terus lanjut turun ke pos 3. Di pos 3 istirahat lagi bentar di shelter. Nah, kebetulan di pos 3 juga ada warung. Ya. Di setiap pos ada warung kecuali di pos 1 nggak ada warung. Jadi di pos 3 istirahat lagi, kebetulan di warung itu ada semangka, jadi beli semangka dulu di sana. Mantep lah, nikmat pokoknya pas turun udah lumayan nikmat. Kita beli semangka berapa potong, 3 lah kalau kita beli 3 potong. Habis itu kita nggak mau terlalu lama kan, karena udah lumayan lama di pos 4. Lanjut ngejar pos 2. Kalau jaraknya kita turun dari pos 3 ke pos 2 itu 40 menitan, nggak kayak kita naik 1,5 jam kalau naik dari pos 2 ke pos 3. Kalau turun itu 40 menitan. Tapi dalam kondisi turun ini ada banyak teman beriringan? Banyak juga ya. Karena apa namanya, banyak yang naik, banyak yang turun juga pas turun itu. Jadi rame lah, nggak sepi lah. Nah, di pertengahan jalan nih, bentar lagi kita mau sampai hutan Bentotok ini. Kebetulan temen juga udah lumayan capek lah. Saya juga udah ngerasa lumayan capek. Nggak lama kemudian pas kita pertengahan itu kita ada istirahat juga bentar di bawah pohon. Datanglah ojek di sana, ditawarin dengan jauh dari harga biasanya lah, ditawarin buat naik gitu. Jauh gimana? Jauh naik atau jauh turunnya? Jauh turun. Ditawarin, awalnya nolak kan, soalnya kita masih ngerasa walaupun udah capek tapi masih ngerasa bisa lah, soalnya udah lebih jauh perjalanan yang kita lewatin. Udah lumayan jauh jarak kita gitu. Tapi kan kita udah nolak nih. Terus ojeknya udah jalan. Pas ojeknya udah jalan baru kepikiran pengen gitu. Akhirnya panggil lah ojek ini balik gitu. Kan udah lewat hutan kita nih. Nah, ojek sana biasanya nyebut jalur ini namanya Shiratul Mustaqim, karena jalurnya dia nurun terus jalurnya ya cuma segini lah, bisa segini dia jalurnya itu nurun, terus itu sungai, setelah nurun itu tanjakan, pokoknya dia gini langsung nanjak. Pokoknya sebelum kita turun itu apa namanya, wajaknya udah masuk kita. Nanti gimana kalau motor ini
nggak bisa naik, salah satu loncat turun katanya. Oh, udah dikasih tahu. Iya, udah dikasih duluan, kasih tahu duluan. Apalagi itu kan eh udah maghrib, jadi Udah kurang gelap. cahayanya, udah kurang gelap dia. Terus ojek kita ini yang kita naikin ini, lampu motornya nggak ada. Waduh. Terus jalurnya itu datar atau ada bebatuan? Bebatuan dia, gelombang-gelombang. Wis. Terus dia gini kan, nah pas turun naiknya nggak bisa lah dia ini naik, akhirnya loncat lah temen yang di belakang satu, saya diam. Oh, dia karena kebetulan Iya. di belakang. Karena kebetulan nggak bisa naik dia. Terus loncatnya itu aman atau di Aman, alhamdulillah aman ya. Soalnya kan pas dia loncat itu kondisinya pas lagi nggak bisa naik itu kan udah pelan kan, ya. nggak pas gininya tuh, pas kencangnya tuh jadi aman dia turunnya. Nah pas lewat itu akhirnya kita tunggulah teman itu di atas kan. Berarti dia jalan kaki. Dia naik. Ini prihatin sekali tuh. Iya. Berarti dia jalan dari bawah itu. Jalan dari bawah karena terpaksa kan, kalau nggak loncat ya, memang pastinya gini kita jatuh. Memang harus ada yang dikorbankan. Iya, memang harus ada yang dikorbankan. Oh, ternyata korban satu ya. Korban satu teman ini. Oke, tapi happy lah. Happy lah. Nah, setelah itu, setelah jalur itu aman berarti jalurnya, atau ada jalur. Tinggal jalur menuju gerbang pendakian ini aja kalau udah lewat situ. Tapi aman lah jalurnya. Aman lah jalurnya. Nggak terlalu terjal. Lumayan lebar juga. Oh, berarti nyampe di gerbang apa namanya? Pendakian. Namanya kita lewat kemarin Rinjani Pia Kandang Sapi. Oh, kita lewat gerbang pendakian Pia Kandang Sapi. Oh, terus nyampe di sana jam berapa kira-kira kan? Jam berapa kemarin kita sampai sana, karena kita pakai ojek, terus lumayan menghemat waktu kan kemarin. Jam deket-deket mau jam 7 itu kita sampai. Oh, berarti tidak terlalu malam. Enggak terlalu malam sampai sana. Nah, oke, berarti kalau sudah sampai sana, ojeknya sampai sana atau sampai mana dia bawa kita? Nah, model ojeknya itu yang dari pos 2 hanya cukup sampai gerbang pendakian aja. Nah, misal nanti kalau ada yang mau, misal nggak bawa motor nih, ada yang mau lanjut, misal mau ke penginapannya, mau ke bisa GR, bisa, tapi ganti ojek lagi yang mangkal di sana. Oh, itu ganti. Ganti ya, kita naik ojek driver lah. Kita naik ojek yang mangkal di sana di gerbang pendakian itu lagi gitu. Ya transit lah ibaratnya. Transit. Berarti di pangkalan ojek itu Tegar bawa motor berarti? Kita bawa motor. Nah, jadi kita nggak lanjut naik ojek lagi. Motornya ditaruh di mana kalau hanya sampai turun ojeknya sampai di gerbang? Nah, kebetulan kalau kita lewat Kandang Sapi, di sana ada 2 tempat penitipan motor. Oh, ada. Ada. Di dekat pangkalan. Di dekat apa namanya, dekat jalur pendakian itulah. Oh, dekat gerbang itu, nggak jauh dari sana. Oh, ada, jadi aman kalau siapapun yang bawa motor, jadi aman, ada tempat penitipan. Ada tempat penitipan dan penjaganya juga stay di sana. Oh. Jadi aman lah motor kita. Oh ya, berapa kalau parkir? 30.000 dia. Itu berapa punya ketentuan waktunya? Tidak punya ketentuan, mau 1 hari, mau 2 hari, mau intinya walaupun sampai hari, intinya yang muncak lah. Ya kalau muncak intinya 30 satu motor. Aman lah berarti kan. Oh, berarti kalau yang bawa motor aman. Nah, berarti setelah itu langsung go kan? Langsung go balik. Tidak, kita nggak langsung balik pulang. Kan prosedur kita turun ini
kita bawa sampah kita kan dari atas. Oh ya. Jadi pas sampai bawah kita harus balik lagi ke TNGR buat check out dan penyerahan sampah. Oh, sambil lapor lah. Lapor check out. Saya udah turun supaya di ini kah? Iya, biar tugas tahu lah kita udah turun gitu Ya, kan. atas nama ini turun. Sudah turun. Nah, soalnya kalau kita nggak check out, kita itu bisa di blacklist. Oh, karena kekhawatiran nanti ini kok belum turun-turun gitu iya, kan? Oh, ya. Kita di blacklist karena nggak check out. Itu blacklistnya itu 3 tahun kita nggak boleh naik Rinjani. Kalau nggak check out. Jadi harus mengikuti demi keselamatan juga kan. Misalkan kalau ada kendala juga, misal udah program udah habis nih, terus di atas ada kendala misal sakit lah apa dan nggak mungkin buat lanjut turun dan terus lebih kita harinya, itu kita harus lapor ke pihak TNGR. Gimana lapornya? Apa namanya, kita bisa dapat, kita ambil kontak TNGR ada di CPGR Rinjani. Yuk, ada sinyal di sana? Ada. Oh, ada sinyal. Ada sinyal. Oh, berarti apapun yang terjadi di kondisi kita lapor gitu kan? Lapor Bang, misal ada kendala ini. Nah, setelah itu kalau udah diterimalah kan laporan kita, nah nanti turunnya kita bisa langsung bayar lah buat kelebihan hari kita kan, harinya kita ambil. Berarti kalau hari lebih ada tambahan. Oh iya. Kecuali kalau hari lebih terus kita nggak lapor, nggak ada keterangan, nggak check out, di blacklist kita. Oh, di blacklist selama 3 tahun. Berarti ini manajemennya sangat baik maksud saya kan? Iya. Sangat baik, supaya menjamin keselamatan setiap siapapun yang mendaki ya. Jadi harus lapor pertama, jadi aman lah, kita merasa aman juga kan ketika prosedurnya seperti itu kan, maksud saya tidak sembarangan maksud saya kan. Jadi ada jaminan lah, soalnya sekarang juga di Pelawangan dan di Danau terus pos 2 itu tetap ada petugas, dan di sana kan shelter emergency juga di sana. Jadi misal ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, petugas bisa langsung gercep lah gitu. Dan alat-alat juga sudah lengkap di sana untuk aman. Alat penyelamatan. Ya luar biasa berarti sudah. Artinya kan udah berapa kali mendaki nih? Dari sebelum pendakian itu, dari melihat manajemennya ini, apakah sudah ada sejak dulu pas mendaki itu atau ada perubahan yang dilihat? Alhamdulillah sudah banyak perubahan yang sekarang. Buat prosedurnya udah makin lumayan ketat, buat pendakiannya ini, terusan buat menjamin keselamatan pendaki juga udah lumayan oke di sana juga aman. Yang banyak perubahan lah dari yang dulu. Artinya semakin maju lah sini ya, semakin ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Dari pelayanan, dari keselamatan. Yang utamanya sih keselamatan paling banyak. Dan kenyamanan pendaki juga udah lumayan ditingkatkan untuk kenyamanan pendaki sekarang. Soalnya sudah di beberapa pos sudah dibangun shelter juga sekarang. Yang dulunya pas naik palingan cuma ada berugak aja kan, terus sekarang dia ada shelter dia. Ya berarti pendaki sekarang sudah aman lah, merasa aman. Ketika ada apapun sudah ada petugas. Jika misalnya hal-hal yang tidak diinginkan sudah ada petugas yang memantau dan istilahnya membantulah cepat bantuan itu datang karena pelayanannya udah dekat. Karena dilihat dari pengalaman kemarin pas itu tamu dari mana itu Brazil, si Juliana itu yang kejadian itu. Nah,
mungkin petugas lihat dari situ lah, makanya ditingkatkan lagi buat keamanannya. Nah, berarti sudah luar biasa lah. Iya, sudah luar biasa. Oke, baik, sudah sampai dari tadi awal sampai terakhir. Oke, sekarang untuk misalkan ini berikan kita apa yang harus disiapkan berdasarkan dari pengalamannya tadi, mulai dari logistik atau dari fisik, apa yang perlu disiapkan, atau terus kemudian seperti apa persiapan kita hingga sampai ke atas lah gitu. Sampai atas lah. Yang paling utama sih tentunya persiapan untuk fisik dulu. Fisik dulu. Karena perjalanan kita kan berhari-hari. Oh ya. Perlu kita tetap sebelum naik jauh-jauh hari, alangkah baiknya ya olahraga apa dulu kan, persiapan fisik buat biar tenaga kita fresh lah gitu kan, pas naik, pas hari hanya gitu. Nah, dan yang nggak kalah penting itu dari segi peralatan, seperti misal tendanya jangan lupa yang double layer, soalnya kan di atas itu dingin, terus rembes dia juga karena embun-embun itu kan, beda karena ketinggian. Karena ketinggian. Tenda harus double layer, sleeping bag jangan lupa, misal kalau ada niatan buat summit, trekking pole jangan lupa gitu. Setelah itu logistik. Nah, lihat dari pengalaman saya yang kemarin kan, sampai kelebihan, teman-teman bisa atur lah mungkin segimana cukupnya. Misal kalau ramean kan makin enak tuh dibagi-bagi gitu kan, bisa kita bawa sama-sama sedikit, tapi kan kalau dikumpulin jadi banyak gitu kan, biar tetapi kalau dari saya sih alangkah baiknya kalau logistik bisa lebihin dikit lah, yang dari biasanya, soalnya kan lebih baik kelebihan lah daripada nanti kekurangan di atas. Oke, apa yang perlu dilebihkan atau apa yang prioritas yang harus ini harus lebih nih gitu? Prioritas sih apalagi ini gunung ya, kita bukan di rumah lagi. Untuk yang prioritas adalah tentunya air. Air minum. Air minum jangan sampai kekurangan. Misal kita harus tahu nih porsi buat diri kita segimana gitu buat minumnya kita ini. Berarti itu sangat paling dibutuhkan. Iya, itu harus paling diperhitungkan lah untuk air minum itu, jangan sampai kekurangan buat air minum. Soalnya kan walaupun ada mata air seperti cerita yang tadi kan, belum tentu juga kita bisa dapat karena rame dan airnya juga nggak besar gitu. Itu airnya itu netes-netes, nggak kayak kita rumah. Tapi kan ada orang jualan. Ya, ada orang jualan. Nah, misal kalau bawa air nih terlalu berat nih. Nah, kalau mikir gitu, misalkan untuk yang nggak mau terlalu banyak air lebih, apa yang perlu dibawa kemudian? Yang nggak mau bawa air lebih, ya pastinya uang. Bawa uang lebih. Itu cash atau bisa menggunakan? Di beberapa pos sih bisa TF dia. Bisa bisa TF, tapi sudah di atas. Alangkah baiknya siapin cash aja. Soalnya nggak semua lah yang bisa TF gitu. Ya berarti itu ya, maksudnya gini, saya ingin ngambil dari kesimpulan itu, kalau mau ini kalau kecuali kalau bawa porter aman lah, kalau porter kan sudah dijamin. Kalau yang mandiri nih, teman-teman yang mau muncak mandiri, yang mau bawa carrier sendiri, tadi bawa makanan secukupnya. Prioritaskan air. Kalau teman-teman merasa berat, misalkan untuk bebannya kan, beban makanan. Kalau makanan, saya pikir tidak terlalu berat kan, karena makanan ringan saja ya kan. Nah, tapi air ini kan, kalau yang tidak mau bawa,
bawa terlalu banyak, mungkin bawa secukupnya sampai pos berapa. Memang di sana ada warung. Kalau Anda mau bawa air untuk karena beban, Anda bawa air yang banyak karena beban, perbanyak bawa uang. Ya, karena di sana ada jualan. Ya, bisa. Itulah solusinya maksudnya. Tapi setidaknya ada solusi lah maksud saya. Ya, Ada solusi karena ada warung. Maksudnya tidak kemudian air kekurangan kemudian selesai. Masalah kan bahaya itu. bahaya. Nah, sekarang sudah ada, jadi aman lah. Jadi ada dua. Kalau bawa uangnya minim, bawa airnya lebih. Kalau Anda mau bawa air lebih, bawa uang lebih. Nah, itu mungkin solusinya ya. Iya, benar. Dan jangan lupa ini di gunung, bukan di rumah. Ya. Pasti beda harga, capek juga orang. Ya, beda harga. Pokoknya kalau nggak mau bawa banyak-banyak air, bawa banyak-banyak uang. Tapi tidak kita akan spill berapa harganya. Intinya bawa uang lebih. Ya, benar. Kalau bisa lebih-lebihnya gitu kan. Ya. Ya, bisa pikirlah, disesuaikan lah maksudnya. Pokoknya harga uang lebih itu penting juga kan, kita nggak tahu nanti kan teman-teman mau naik ojek kah juga kan, kita nggak tahu. Dan pastinya turunnya kan kita juga butuh juga duit, itu butuh uang. Pas sampai bawah juga kan siapa tahu lapar mau ke warung, belum juga kita turunnya beli bensin juga gitu. Pokoknya lebih-lebihin duit lah. Ya, supaya aman lah perjalanan dari. Misal teman-teman udah hitung kita siapin segini buat pendakiannya gitu. Jangan lupa juga hitung buat biaya-biaya yang lain lah, biaya daruratnya gitu. Jangan lupa. Ya, oke. Nah, berarti sekarang pertanyaan terakhir. Setelah perjalanan tadi, ada niat mau balik nggak? Nah, itu dia. Kalau pas di atas itu teman-teman saking capeknya kita mikir nggak pengen balik lagi. Tapi kalau udah sampai bawah, udah di rumah beberapa hari, kayaknya kangen lagi gitu. Ada aja niat mau balik gitu. Berarti kesan udah terkesan gitu kan, karena udah ngerasa aman berapa hari, udah hilang capeknya gitu, kangen lagi. Hanya ketika posisi di sana, posisi di sana saja baru kita sendiri kan. Ya buktinya di pengalaman saya lah, dari awal pertama naik itu saya bilang kayaknya ini yang terakhir. Buktinya sekarang udah yang ke-8. Udah yang ke-8. Udah yang ke-8 gitu. Oke, luar biasa sekali tadi berbagi pengalamannya dengan keluh kesah dan segala macam, dengan ada yang dikorbankan juga. Iya, betul. Memang harus ada yang dikorbankan. Memang ada yang harus tidak terlalu korban banget. Nggak terlalu lah. Ya. Oke, terima kasih. Oke, siap. Tegar, nanti kita diskusi lagi dengan tema yang berbeda. Siap. Oke, sekian dulu ngobrol kali ini. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya.